Boleh tahu ini udah sih berisik amat. Emang kamu lagi lihat apa sih? Serius amat? Ini aku lagi baca berita tentang Pilkada 2024. Amazing! Kamu udah ada persiapan belum mau milih siapa di Pilkada nanti? Malas lah ngurusin gituan, pusing. Nggak boleh gitu. Kamu kan sebagai warga negara harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Misalnya kegiatan Pilkada ini. Ribet lah, mau pemimpinnya siapa juga sama aja, pusing-pusing juga. Itu praktik susah banget ya. Iya, selalu. Berubah-ubah gitu. Iya. Itu lagi ngapain sih mereka berdua? Iya ya, ribet banget ya. Coba kita samperin. Kalian ngapain sih? Kayaknya asik banget ngobrolnya. Iya, sih banget ikutan dong. Ini nih si Sanas, dia nggak mau berpartisipasi aktif dalam Pilkada tahun ini. Emang kenapa, Nas? Males lah, hari gini masih ngikutin pilkada segala macam, ribet. Politik tuh ribet, bos. Jangan gitu, Nas. Kan suara kamu tuh penting buat pilkada nanti. Emang seperti apa sih suaraku? Orang kan yang lain juga pada nge-vote, suara aku doang yang nggak ada. Biasa aja sih, begitu gak usah dibawa ribet deh. Suara kamu tuh penting, Nas. Itu bakal nentuin pemimpin di depannya nanti. Karena kan kamu sebagai warga negara Indonesia harus bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pilkada ini. Masa sih? Sepenting itu? Tapi kalau ikut kan ribet, ngantrinya belum, ngapalin visi misi, nggak harus ngapalin sih, terus ini itunya, aduh. Amsyong, ribet amat sih dunia nih. Kamu tahu nggak budaya politik itu apa? Nggak tahu tuh, kan aku nggak ngikutin kayak gituan, nggak baca berita, jadi ya nggak tahu. Nih ya, aku kasih tahu, budaya politik itu tuh merujuk pada sikap, nilai, dan keyakinan di dalam masyarakat untuk berpolitik. Nah, sikap kamu tuh menunjukkan sikap apatis. Apatis? Apaan tuh? Tastis tuh, nggak ngerti kayak gitu. Mas, kamu tahu nggak budaya politik itu ada apa aja? Nah, budaya politik itu ada budaya politik apatis, budaya politik mobilitas, sama budaya politik partisipatif. Budaya politik apatis itu masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan urusan politik. Contohnya kayak kamu, Nas, itu kamu masih bodoh dengan urusan pilkada itu. Kalau budaya politik mobilitas itu masyarakatnya cenderung bisa menyesuaikan diri dengan situasi politik dan mereka itu cenderung memaksa dan memiliki keuntungan tersendiri dalam mengikuti budaya politik tersebut. Kalau budaya politik partisipatif itu masyarakatnya cenderung sangat aktif dan mereka memiliki kesadaran tinggi antara hak dan kewajibannya dalam melakukan politik ini. Aku ngerti kok kalau kamu tuh frustasi sama politik. Apalagi kan adanya berita-berita membunuh itu kan di media kan. Nah, tapi kalau kita nggak ikut milih tuh ya nggak akan ada perubahan. Jadi kita tuh harus milih, Mas. Berarti kalau misalnya aku masuk ke budaya politik apatis, berarti kan itu mencerminkan sikap nggak baik dong ya. Kan aku anak baik. Nanti deh aku pikirin lagi kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu, makasih ya semuanya. Ya, sama-sama. Terdapat 3 jenis tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ini masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap sistem politik di negaranya. Mereka tidak terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki harapan dari pemerintah atau sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik ini anggotanya tidak menyadari keterlibatan mereka dalam kehidupan politik, meskipun ada aktivitas politik di sekitarnya. Mereka jarang berpartisipasi dalam politik dan biasanya tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap informasi, terutama informasi politik. Namun, tipe masyarakat ini kini jarang ditemukan karena kemajuan teknologi informasi yang menghubungkan semua orang. Budaya politik subjek, masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap sistem politik, tetapi keterlibatannya hanya sebagai penerima kebijakan. Mereka tidak berperan aktif dalam proses politik dan cenderung
patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tanpa memberikan masukan. Masyarakat dengan budaya politik subjek sadar akan keterlibatan mereka dalam politik, tetapi bersikap pasif dan hanya mematuhi kebijakan. Contoh dari budaya politik ini yaitu warga negara di sistem otoriter di mana partisipasi politik dibatasi. Yang terakhir yaitu budaya politik partisipan. Dalam budaya politik ini, masyarakat secara aktif terlibat dalam proses politik, termasuk memberikan suara dalam pemilu, berdiskusi tentang politik, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pelaku aktif dalam sistem politik. Mereka menyadari pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik seperti bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan. Budaya politik ini umumnya ditemukan di negara maju yang demokratis, di mana masyarakat memiliki wawasan politik yang luas. Ketiga, tipe budaya politik ini seringkali tidak muncul secara eksklusif dalam satu negara, melainkan dapat ditemukan bersamaan dalam berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Budaya politik mencerminkan bagaimana individu dan masyarakat itu berinteraksi kepada sistem politik yang ada di suatu negara. Dan hal ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu orientasi kognitif, orientasi efektif, dan orientasi evaluatif. Yang pertama yaitu ada orientasi kognitif, merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem politik termasuk struktur, proses, dan aktor politik. Contohnya itu seseorang yang mengetahui fungsi presiden, parlemen, serta lembaga negara lainnya. Yang kedua yaitu ada orientasi efektif, melibatkan emosi atau perasaan seseorang terhadap sistem politik atau isu-isu tertentu. Misalnya itu, seorang warga mungkin merasa bangga dengan pemimpin negara atau merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Emosi ini itu berperan dalam membentuk sikap politik individu. Yang ketiga, yaitu ada orientasi evaluatif, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menilai atau mengevaluasi sistem politik dan kebijakan berdasarkan standar nilai tertentu. Contohnya yaitu adalah ketika seorang warga menilai apakah kebijakan ekonomi pemerintah berhasil dalam mengurangi kemiskinan atau tidak. Dari ketiga komponen utama tadi, itu menggambarkan bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan menilai politik. Baik, selanjutnya ada budaya politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, ada konfigurasi subkultural di Indonesia yang masih berkembang. Indonesia adalah negara yang terdiri banyak suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Ini menciptakan keragaman subkultural yang lebih besar. Setiap kelompok subkultural ini memiliki nilai, norma, dan pandangan politik yang berbeda-beda. Seperti contohnya, ada suku-suku yang lebih condong pada budaya politik yang tradisional, dan ada juga suku yang lebih condong kepada budaya modernisasi. Selain itu, agama juga memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kebijakan pemerintah, peran negara dalam kehidupan sehari-hari, dan isu-isu sosial lainnya. Akibatnya, konfigurasi subkultural ini membuat budaya politik Indonesia menjadi kompleks dan beragam. Ada budaya politik yang bersifat parokial pula. Budaya politik parokial adalah budaya politik di mana masyarakat masih kurang atau tidak memiliki pengetahuan, minat, atau keterlibatan dalam urusan politik. Di sini masyarakat cenderung tidak terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, ataupun diskusi tentang politik. Di Indonesia, meskipun sudah menerapkan demokrasi, akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih bersifat parokial, terutama daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mendapatkan akses informasi tentang politik. Istilah kaula yang merujuk sikap kepatuhan dan penerimaan yang pasif terhadap otoritas atau pemimpin tanpa banyak perlawanan atau keterlibatan aktif. Ya, sikap ikatan primordial yang masih kuat. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang pada identitas asli mereka seperti suku, agama, kedaerahan.
Di Indonesia, ikatan primordial ini masih sangat kuat. Ini berarti banyak individu yang masih memprioritaskan kesetiaan pada kelompok-kelompok etnis atau agama mereka daripada pada identitas nasional yang lebih luas. Misalnya dalam pemilihan umum. Seringkali banyak masyarakat yang cenderung memilih calon berdasarkan asal etnis, budaya, atau kedekatan suku daripada mempertimbangkan kualifikasi atau program kerja calon tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat ada kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme. Paternalisme dalam budaya politik adalah kecenderungan masyarakat untuk menempatkan kekuasaan di tangan para tokoh tertentu yang dianggap sebagai bapak yang harus dihormati dan diikuti. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa masyarakat seringkali memandang bahwa para pemimpin politik sebagai figur otoritatif yang harus memutuskan segala sesuatu untuk mereka. Sikap yang biasa dilihat dalam kegiatan masyarakat di mana masyarakat seringkali mengharapkan pemimpin politik untuk menyediakan solusi bagi masalah yang mereka rasakan tanpa mereka perlu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan atau memperjuangkan hak-hak mereka. Budaya paternalisme ini seringkali diperkuat oleh warisan kolonial dan struktur kekuasaan yang hierarkis, di mana kekuasaan dan otoritas berada di tangan segelintir elit politik. Yang kelima ada dilema interaksi tentang introduksi modernisasi. Indonesia menghadapi dilema dalam memperkenalkan modernisasi, khususnya dalam ranah politik. Di satu sisi, modernisasi menuntut masyarakat untuk lebih rasional, berpikir kritis, dan aktif dalam proses politik. Namun, di sisi lain, budaya politik tradisional Indonesia yang didasarkan pada paternalisme dan ikatan primordial masih sangat kuat. Waduh, lengkap banget ya penjelasannya. Oke, mungkin aku sedikit nyimpulin kali ya dari penjelasan teman-teman di sini. Jadi yang pertama itu kalau yang menurut pemahaman aku ada 3 jenis tipe budaya politik. Yang pertama itu ada budaya politik parokial, yang kedua ada subjek, dan yang ketiga ada partisipan. Nah, kalau budaya politik parokial itu masyarakatnya cenderung pasif dan mereka tuh tidak terlibat dalam masalah politik. Biasanya tuh karena emang ada kurangnya akses ya. Terus abis itu untuk tipe budaya politik subjek, biasanya masyarakatnya ini terlibat cuman hanya sebagai penerima saja. Dan yang terakhir itu ada budaya politik partisipan, yang berarti masyarakatnya itu terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, mulai dari pemungutan suara dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu budaya politik ini mencerminkan bagaimana individu dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dengan sistem politik di suatu negara. Dan mereka itu ada 3 orientasi. Orientasi yang pertama itu ada orientasi kognitif, yang dimana orientasi ini berpusat kepada pengetahuan mereka, jadi sejauh mana mereka tahu tentang politik. Dan yang kedua itu ada orientasi afektif, yang melibatkan perasaan serta emosional mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada orientasi evaluatif, yang dimana orientasi ini mengacu kepada penilaian atau kemampuan mereka dalam menilai dan mengevaluasi suatu sistem politik. Dan yang ketiga, beberapa budaya politik yang masih berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada konfigurasi kultural di Indonesia yang masih beragam. Yang kedua, adanya budaya politik yang bersifat parokial kaula. Yang ketiga, sikap ikatan primordial masih kuat berakar. Yang keempat, kecenderungan budaya politik ini di Indonesia masih mengukuhkan sikap paternalisme. Dan yang kelima, yang terakhir, adanya dilema interaksi antara introduksi modernisasi. Nah, mungkin itu aja ya guys kesimpulan dari aku. Alhamdulillah aku udah lumayan mengerti, dan ya berarti intinya kita harus jadi masyarakat yang melek akan politik. Jangan tutup mata ya. Nggak tahu deh kayak siapa gitu tuh yang masa bodoh. Dadah guys. Semoga penjelasan dari teman-teman aku dan mungkin dari aku kali ya sedikit-sedikit tipis-tipis semoga berguna. Bye bye.